Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Perencanaan Pendidikan Ibu Helna Nelis MPD, dan yang saya banggakan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Eka Kurniati. Saya di sini akan memaparkan materi tentang model perencanaan pendidikan. Oke, langsung saja. Di sini ada pengertian. Menurut Hutomo, menerjemahkan model sebagai contoh pola acuan ragam macam atau barang tiruan yang kecil dan tepat seperti yang ditiru. Sedangkan metode diartikan sebagai cara yang telah diatur dan berpikir seperti yang ditiru. Sedangkan metode diartikan sebagai cara yang telah diatur dan berpikir baik-baik untuk mencapai sesuatu maksud dalam ilmu pengetahuan. Jadi maksud dari dalam ilmu pengetahuan itu cara belajar dan sebagainya. Perencanaan planning menurut Neumann dalam Manulang, planning is deciding in advances what is to be done. Jadi perencanaan adalah penentuan terlebih dahulu. Planning is the determination of a course of action to achieve a rangkaian tindakan untuk mencapai hasil yang Selanjutnya di sini ada perencanaan komprehensif. Model ini digunakan untuk menganalisis perubahan-perubahan dalam sistem pendidikan secara keseluruhan. Di samping itu berfungsi sebagai suatu patokan dalam menjabarkan rencana-rencana yang lebih spesifik ke arah tujuan. Di slide selanjutnya, perencanaan target setting. Model ini diperlukan dalam upaya melaksanakan proyek ataupun memperkirakan tingkat perkembangan dalam kurun waktu tertentu. Dalam persiapannya, yang pertama model untuk menganalisis demografis dan proyeksi penduduk. Yang kedua model untuk memproyeksikan enrollment jumlah siswa terdaftar sekolah. Yang ketiga model untuk memproyeksikan kebutuhan tenaga. Kemudian di sini juga ada model costing dan keefektifan biaya. Model ini sering digunakan untuk menganalisis proyek-proyek dalam kriteria efisien dan efektivitas ekonomis. Dengan model ini dapat diketahui proyek yang paling fleksibel dan memberikan suatu perbandingan yang paling baik di antara proyek-proyek yang menjadi alternatif penanggulangan masalah yang dihadapi. Penggunaan model ini dalam pendidikan didasarkan pada pertimbangan bahwa pendidikan itu tidak terlepas dari masalah pembiayaan dan jumlah biaya yang dikeluarkan selama proses pendidikan. Diharapkan dalam kurun waktu tertentu dapat memberikan benefit tertentu. Yang terakhir ini model planning, programming, budget system. Bermakna bahwa perencanaan, penyusunan program, dan penganggaran dipandang sebagai suatu sistem yang tak terpisahkan satu sama lain. PBBS merupakan suatu proses yang komprehensif untuk pengambilan keputusan yang lebih efektif. Beberapa ahli memberikan pengertian antara lain. Rosenzweig 1979 mengemukakan bahwa PBBS merupakan suatu pendekatan yang sistematik yang berusaha untuk menetapkan tujuan, mengembangkan program-program untuk dicapai, menemukan besarnya biaya dan alternatif, dan menggunakan proses penganggaran yang merefleksikan kegiatan program jangka panjang. Sedangkan menurut Harry Johan Hertles 1968 mengumumkan bahwa PBB merupakan proses perencanaan yang komprehensif yang meliputi program budget sebagai komponen utamanya. Sekian.